Anda menjadi wali dengan iman. Semakin sempurna iman, semakin sempurna Anda menjadi wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Dan ketika iman telah membawa Anda menjadi seorang wali, maka Anda tidak lagi akan melihat masa lalu dengan penyesalan, hari ini dengan keluhan, yang akan datang dengan kekhawatiran. Inilah ciri khas para wali. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian bulanan kita tentang nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Dan untuk pagi hari ini insyaallah kita akan membahas nama Allah Al-Wali. Jamaah sekalian yang saya hormati, asal arti dari al-wali adalah dekat. Itu makna dasar dari al-wali. Makanya orang tua dinamakan dengan wali. Wali nikah atau wali murid. Karena tidak ada yang lebih dekat dengan seorang anak melebihi orang tua, maka orang tua dinamakan dengan wali. Nama Allah Al-Wali karena memang tidak ada yang lebih dekat dengan kita melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang hidup penuh dengan ketakwaan, mereka berada di dalam kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla, mereka dinamakan wali-wali Allah. Misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang waliullah. Misalnya Imam Syafi'i rahimahullah seorang waliullah. Di Indonesia misalnya ada wali 9. Penamaan wali kepada manusia disebabkan karena kesungguhan mereka bertakwa kepada Allah, disebabkan pula karena mereka memiliki kedekatan khusus dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi dengan demikian makna dasar al-wali adalah dekat. Dari makna dasar ini kemudian muncul makna-makna turunan yang tidak terpisahkan dari makna dekat. Yang pertama, karena Allah dekat, maka Allah pun selalu hadir dengan pertolongan-pertolongan. Maka kalau al-wali diartikan dengan maha menolong, sama sekali tidak keliru. Imam Ibnu Jarir rahimahullah ketika menafsirkan ayat 5257 dalam Al-Baqarah, Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan waliyuhum, kata beliau, adalah nasiruhum, yang maha menolong mereka. Nah, jadi maha menolong adalah makna turunan dari dekat. Kemudian makna turunan yang kedua adalah
Maha melindungi dalam segala keadaan-keadaan bahaya. Tidak ada perlindungan sekokoh perlindungan dari yang Maha melindungi. Maka ketika Allah menamai dirinya dengan Al-Wali, yang arti turunan dari Al-Wali tersebut adalah Maha melindungi. Kenapa Allah menamai diri dengan Maha melindungi? Karena tidak ada perlindungan sekokoh perlindungan Allah Azza wa Jalla. Semua perlindungan manusia sangat mudah untuk goyah, tapi perlindungan Allah Azza wa Jalla perlindungan yang enggak tergoyahkan sama sekali. Nabi Ibrahim alaihi salam dibuang ke dalam kobaran api, tapi beliau berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam api yang menyala membakar selama 40 hari 40 malam, selembar rambut Nabi Ibrahim pun tidak terbakar. Inilah perlindungan Allah Azza wa Jalla. Allah melindungi dengan ala kulli syai'in qadir. Allah melindungi dengan kemampuannya atas segala-galanya. Berbeda dengan kita jamaah sekalian, kemampuan manusia tidak lebih dari batas-batas logika. Sepanjang Anda memiliki logika, Anda bisa memberikan perlindungan hanya sebatas logika. Maka bahaya-bahaya yang sudah berada di luar logika, manusia tidak mampu lagi. Tidak mampu lagi melindungi. Tetapi Allah Azza wa Jalla ala kulli syai'in qadir, Maha mampu segala-galanya. Dengan kemampuannya atas segala-galanya Allah Maha melindungi. Sehingga perlindungan Allah tidak membutuhkan jalan logika. Dalam bahaya-bahaya yang sudah di luar logika, perlindungan Allah datang dengan sangat mudah. Lihatlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu bahaya betul-betul di luar logika manusia, tapi datanglah pertolongan Allah begitu mudah, begitu sederhana, tidak membutuhkan jalan logika sama sekali. Manusia melindungi Anda dengan logikanya, tapi orang yang ingin hancur datang dengan logika yang lebih tinggi sehingga patahlah logika perlindungan untuk Anda. Jadi ketika Allah menamai dirinya dengan Maha melindungi atau Al-Wali, karena tidak ada perlindungan sekokoh perlindungan Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian, bagian dari makna turunan juga dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi, alladzi yatawallal umur. Al-Wali artinya adalah yang Maha menangani dan mengurus segala persoalan. Apabila Anda telah jatuh satu persoalan yang nggak bisa lagi ditangani, jamaah sekalian yang saya hormati, Anda kembalikan kepada yang Maha menangani segala urusan. Maka orang tua dinamakan dengan wali bagi anak-anaknya. Pertama, karena tidak ada yang terdekat dengan anak melebihi orang tua. Karena orang tua adalah wali, maka setiap saat selalu membantu, setiap saat selalu melindungi. Dan orang tua inilah yang mengambil alih segala urusan anak-anak. Jadi jamaah sekalian, kurang lebih itulah penafsiran nama Allah Al-Wali. Makna dasarnya adalah dekat, tetapi di dalam kemahadekatan itu Allah Maha menolong, Allah Maha melindungi, dan Allah Maha menangani segala persoalan dan urusan-urusan. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, berangkat dari penafsiran tersebut, kita memasuki poin yang kedua, yaitu penyebutan Al-Wali dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim menyebutkan Al-Wali sebanyak 15 kali di dalam Al-Quran. Ini angka yang sangat besar, angka yang sangat banyak, dan bukan tanpa hikmah. Kenapa angka ini sangat besar? Setidaknya Allah ingin
agar orang-orang yang beriman tidak ragu bahwa Allah adalah wali yang dekat dengan mereka, melindungi mereka, menolong mereka, dan menangani segala persoalan mereka. Maka datanglah angka yang sangat besar ini agar tidak ada orang yang beriman dengan yang ragu lagi tentang Allah. Dalam keadaan terpuruk, jangan ragu bahwa Allah adalah Al-Wali yang Maha Menolong. Dalam keadaan bahaya, jangan ragu bahwa Allah adalah wali yang akan melindungi. Di tengah urusan-urusan yang tiada tertangani, jangan khawatir, Allah adalah Al-Wali yang Maha menangani segala urusan-urusan. Jamaah sekalian, keakraban kita dengan nama Al-Wali ada dalam dua hal. Pertama, ketika Anda sedang membacakan doa kunut witir, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, salah satunya adalah wa tawallani fi man tawallait. Wa tawallani, ya Allah, jadilah wali untukku fi man tawallait, seperti orang-orang di mana engkau telah menjadi wali bagi mereka. Ya Allah, jadilah wali untukku, maka tolonglah aku dalam segala kesulitanku. Jadilah wali untukku, berikan aku perlindunganmu di dalam setiap bahaya-bahayaku. Jadilah wali untukku, ambil alih segala persoalanku, karena hanya engkau yang terbaik menangani persoalan. Terkadang menurut kita persoalan ini A, tapi ternyata B. Misalnya ada seorang kawan, menurut kita ini orang baik, tapi ternyata kawan kita ini hanya pengkhianat yang berpura-pura baik. Jadi kalau Allah tidak menangani urusan kita, akan sering sekali kita hancur dalam berbagai urusan-urusan. Baik, ini keakraban kita yang pertama dengan Al-Wali. Di dalam kunut witir kita mengatakan, wa tawallani fi man tawallail, ya Allah, jadilah waliku, wali yang selalu menolong, wali yang selalu membela, wali yang selalu melindungi, wali yang akan mengambil alih segala persoalan-persoalanku. Keakraban kita yang kedua dengan nama Al-Wali melalui sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu. Doa tersebut berbunyi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah hati ini ketakwaan. Ya Allah, bersihkanlah selalu hati ini. Engkaulah wali, engkaulah wali bagi hati ini, dan engkaulah maula bagi hati ini. Jadi ada dua permintaan di sini. Atas dua permintaan ini ditutup pula dengan dua nama Allah. Permintaan pertama, ati nafsi taqwaha, berikan hati ini ketakwaan untuk menghindari segala larangan. Permintaan yang kedua, wazakkiha, bersihkan hati ini dengan segala perintah-perintahmu. Jemaah sekalian, terkadang Allah melarang Anda karena setiap larangan itu mengotori Anda. Terkadang Allah memerintahkan Anda karena setiap perintah itu membersihkan Anda. Allah perintahkan Anda salat karena salat ini membersihkan Anda. Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah perintahkan Anda berzakat karena zakat ini membersihkan Anda dari kikir. Allah perintahkan Anda berzikir karena zikir ini membersihkan fikiran Anda dari syahwat, membersihkan fikiran Anda dari kelalaian. Jadi ati nafsi taqwaha, ya Allah, berikan hati ini ketakwaan sehingga terhindar dari segala larangan. Wa zakkiha, dan bersihkan hati ini dengan setiap perintah-perintah. Jemaah sekalian,
Anda tidak sempurna kecuali dengan yang pertama dan yang kedua. Apabila dua hal ini, pertama dan kedua, Anda memilikinya, Anda telah sampai pada level terbaik. Pertama, Allah berikan Anda ketakwaan. Dengan ketakwaan itu Anda selamat dan menghindari segala larangan. Dengan ketakwaan itu Anda menghindari semua dosa. Tidak semua orang yang meninggalkan dosa karena ketakwaan. Ada orang yang meninggalkan dosa untuk melindungi harga diri. Oh, saya sesepuh di sini, tidak baik saya kalau melakukan keburukan. Saya seorang pemimpin, tidak baik kalau saya melakukan kejahatan. Ini orang-orang menjauhi keburukan untuk kehormatan mereka. Ini tidak bernilai sama sekali. Tetapi yang bernilai jamaah sekalian, bahwa Anda berlari dari semua keburukan semata-mata karena ketakwaan Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi saya katakan, Anda tidak sempurna hanya menghindari keburukan, sampai Anda pun melakukan kebaikan. Jadi terhindar dari keburukan, kemudian berada dalam kebaikan. Kalau dua hal ini Anda miliki, maka Anda telah sempurna menjadi seorang hamba Allah. Ada orang-orang yang berusaha baik tapi tidak meninggalkan keburukan. Mereka ini bukan orang yang sampai pada level sempurna. Jemaah sekalian, seorang wanita dikabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, si fulana salat malamnya luar biasa, puasa sunnahnya luar biasa, tapi masih sering menyakiti tetangga. Kata Nabi SAW, hiya finnar. Kalau begitu wanita ini di neraka. Perhatikan jamaah sekalian, betapapun wanita itu sangat baik di malam hari karena salat malam, dia sangat baik di siang hari dengan puasa, tapi ketika dia masih buruk kepada orang lain, dia tidak selamat dari neraka itu. Jadi Anda nggak selamat hanya dengan kebaikan sampai Anda meninggalkan keburukan. Tapi dengan meninggalkan keburukan pun Anda nggak selamat sampai Anda menjalankan kebaikan. Sehingga keselamatan Anda adalah dua-duanya. Anda tinggalkan keburukan, kemudian Anda pun berjuang untuk berada dalam kebaikan. Baik. Ini dua permintaan Anda dalam doa ini, yang kemudian Anda tutup dengan dua nama Allah, Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Engkaulah wali bagiku, bagi hati ini, dan Engkaulah maula bagi hati ini. Wali dan maula yang melindungi, yang menolong, yang menangani segala persoalan-persoalan. Insya Allah mungkin mayoritas kita hafal doa ini. Ya, di dunia ini apalagi di zaman sekarang sangat banyak ketergelinciran. Di depan keramaian Anda nggak tergelincir. Tapi apabila Anda sampai kepada kesendirian di ruangan, tidak ada siapa-siapa, tergelincirlah Anda main gadget. Anda pun jatuh kepada gambar-gambar yang membuat Anda hina di depan Allah. Anda menonton video-video yang membuat Anda nista dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak sekali ketergelinciran. Doa ini salah satu pegangan Anda. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan hati ini ketakwaan sehingga terhindarlah dari segala keburukan. Wa zakkiha, dan bersihkanlah hati ini dengan segala kebaikan. Bersihkan hati ini dengan salat, dengan zikir, dengan tilawah dan selanjutnya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baiklah, itulah arti dari al-wali, yang maha dekat, di mana Allah menolong, di mana Allah melindungi, di mana Allah akan menangani segala urusan dan persoalan-persoalan. Lantas jamaah sekalian, apa saja sikap-sikap kita terhubung dan terkait dengan nama Allah Al-Wali? Sikap yang pertama jamaah sekalian, oleh karena Allah Subhanahu wa taala Al-Wali, maka Anda harus berjuang untuk menjadi waliullah.
Anda harus berjuang untuk menjadi seorang waliullah. Jemaah sekalian yang saya hormati, di dalam Al-Quran, lebih tepatnya di dalam surat Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ayat 62 dan 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah berfirman, ingatlah, wali-wali Allah itu artinya orang-orang yang dekat dengan Allah. La khaufun alaihim. Mereka tidak pernah melihat masa depan mereka dengan ketakutan. Walahum yahzanun. Mereka pun tidak pernah memandang masa lalu mereka dengan penyesalan. Siapa mereka? Wali, orang-orang dekat dengan Allah itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang hati mereka penuh dengan iman, lahiriah mereka penuh dengan ketakwaan. Jadi waliullah mereka memiliki dua lapis kepribadian. Kepribadian lapisan dalam penuh dengan keimanan. Inilah hati. Hati mereka penuh dengan keimanan. Lalu kepribadian lahiriah mereka penuh dengan ketakwaan. Batiniah mereka adalah iman, lahiriah mereka adalah ketakwaan. Inilah waliullah. Baik. Jemaah sekalian, perhatikan dan renungkan ayat ini baik-baik. Orang yang paling menderita dalam hidup ini adalah seseorang yang selalu menyakiti dirinya dengan tiga hal. Menyakiti diri dengan tiga hal. Pertama, seseorang yang menyakiti diri dengan menyesali masa lalu. Nomor dua, seseorang yang menyakiti diri dengan nggak bisa menikmati hari ini. Nomor tiga, seseorang yang menyakiti diri dengan masa yang akan datang. Orang seperti ini dengan harta seluruh dunia nggak akan bahagia. Orang seperti ini dengan jabatan tertinggi pun nggak akan bahagia. Karena pada akhirnya jemaah sekalian, kebahagiaan itu halus. Kebahagiaan itu bukan apa yang Anda miliki, tapi apa yang ada dalam hati Anda. Maka saya ulangi sekali lagi, orang-orang yang dangkal adalah orang-orang yang menyakiti diri dengan masa lalu. Itu orang-orang yang selalu menyesali masa lalu. Mereka menyakiti diri dengan masa yang sekarang, karena mereka tidak bisa menikmatinya. Dan nomor tiga, mereka pun menyakiti diri dengan masa yang akan datang, disebabkan teka-tekaan, disebabkan kekhawatiran-kekhawatiran. Baik, mari kita pertajam sedikit. Menyesali masa lalu bukan orang yang beriman, tapi orang yang dangkal iman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, keburukan yang sampai kepada kalian sambut dengan ucapan qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi apapun keburukan yang pernah datang di masa lalu, ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Keburukan itu memang takdir Allah, dan apa yang menjadi takdir Allah akan datang. Selanjutnya kata Nabi SAW, fa inna law taftahu amal syaitan, karena andai kata adalah pintu setan. Nah jamaah sekalian yang saya hormati, penyesalan masa lalu itu ada di dalam satu kata yang bernama andai kata. Andai kata begini pasti begitu. Andai kata ayah kemarin saya bawa berobat, tidak mungkin meninggal hari ini. Andai kata dulu saya lebih sungguh-sungguh belajar, tidak mungkin hari ini saya pegawai rendahan. Memandang masa lalu sambil mengumpulkan andai kata, ini adalah orang yang tercela. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata adalah pintu setan. Jadi kalau Anda sudah mulai membuka-buka masa lalu sambil terus mengumpulkan andai kata, ketahuilah Anda telah berada di pintu setan. Artinya jemaah sekalian, sama sekali agama ini tidak mengizinkan Anda melihat masa lalu sambil andai kata, kalau saja, coba kalau dulu begini. Tidak boleh jemaah sekalian. Masa lalu itu sudah lalu, dia sudah pergi, dia nggak datang lagi, tapi rasanya masih ada sekarang karena Anda terus menyesali.
Peristiwa itu udah berlalu 10 tahun lalu dan dia nggak akan kembali lagi, tapi rasanya sampai sekarang masih ada karena Anda terus menyesali. Oleh sebab itu jamaah sekalian, agama kita ini indah sekali. Agama tidak izinkan kita memandangi masa lalu dengan andai kata, kalau saja, coba kalau dulu begini. Jamaah sekalian, jangan menyakiti diri dengan masa lalu. Artinya, jangan berikan penyesalan terhadap masa lalu itu. Artinya, jangan terlalu banyak andai kata Anda terhadap masa lalu. Nabi tidak izinkan kita melihat masa lalu dengan andai kata ini. Mengandai katakan masa lalu berarti membuat masa lalu penyesalan. Dan itu yang membuat Anda hari ini tidak terlalu bahagia. Nomor 2, jangan menyakiti Anda dengan hari ini. Dengan cara apa? Allahu Akbar. Dengan cara mengeluh. Keluhan yang banyak ini menunjukkan Anda nggak menikmati hari ini. Sebagian orang mengatakan, saya ingin mengejar kebahagiaan. Allahu Akbar. Begitu jauhkah kebahagiaan itu harus dikejar? Cuma sekalian tidak usah kejar kebahagiaan karena dia tidak jauh. Dia pun nggak berlaku. Dia pun nggak berlari. Kebahagiaan Anda ada pada hari ini. Kebahagiaan itu telah sampai kepada Anda. Sayangnya Anda sendiri yang menyakiti diri Anda sehingga Anda nggak bisa menikmati kebahagiaan. Bagaimana Anda menyakiti diri dengan hari ini? Jawabannya, kalau hari ini hanya mata rantai ketidakpuasan, mata rantai keluhan-keluhan, hari ini nggak bahagia bagi Anda. Orang ini uangnya Masya Allah triliunan, tapi keluhan-keluhannya juga triliunan. Percayalah jemaah sekalian, dengan uang yang banyak ini bukan orang baik, ini bukan orang bahagia, ini bukan orang yang senang. Kenapa? Keluhan-keluhan yang banyak ini menunjukkan bahwa dia tidak menikmati hari ini. Dia sedang tersiksa dengan hari ini. Maka agama mengatakan, gak ada yang melepaskan kalian dari keluhan kecuali salat. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa al-musalli. Kata Allah Azza wa Jalla, watak dasar kalian itu memang mengeluh. Kalau terjadi keadaan buruk, ke timur, ke barat, utara, selatan, terbentanglah keluhan-keluhan kalian. Tapi kalau kalian dalam keadaan baik, justru kalian pelit, kalian kikir. Kecuali orang-orang yang salat. Jadi orang-orang yang salat ini dikecualikan. Makanya kalau ada orang yang mensujudkan wajahnya di depan Allah, lalu ketika dia salam kembali mengeluh, ini sholatnya main-main, ini bukan sholat yang serius. Seandainya sholat ini serius, sholat Anda baik, sholat Anda lurus, Anda akan lepas dari kebiasaan mengeluh. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi jangan menyakiti diri Anda dengan hari ini. Ketika hari ini menjadi keluhan. Dan percayalah jamaah sekalian, sebetulnya masalah Anda tidak sebesar keluhan Anda. Percaya itu. Masalah Anda 100% tidak sebesar keluhan Anda. Tapi apa yang terjadi? Kita terlalu sering memandang ke atas, sehingga kita melihat diri kita di bawah. Harusnya memandanglah ke bawah, bahwa agar Anda sadar bahwa ternyata Anda di atas. Nabi SAW bersabda, unzuru ila man huwa dunakum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru bi ni'matillah. Kata Nabi SAW, lihatlah ke bawah karena ternyata kalian di atas, dan jangan lihat ke atas supaya kalian tidak melihat diri kalian di bawah. Kebiasaan melihat ke bawah memberikan kalian syukur. Jadi kemungkinan besar orang yang menguntai banyak sekali penyesalan, menyesal, mengeluh, mereka yang menguntai keluhan-keluhan yang sangat banyak, hampir dipastikan adalah orang yang terbiasa memandang ke atas. Hampir dipastikan adalah orang yang memandang ke atas.
Seandainya mereka memandang ke bawah, hari ini akan menjadi syukur. Dan kalau hari ini telah menjadi syukur, keluhan-keluhan itu tidak menemukan pintu sama sekali. Jadi perhatikan jemaah sekalian, awalnya Anda memandang ke atas, akhirnya Anda melihat diri Anda di bawah, dari situlah Anda mulai merangkai sejumlah keluhan-keluhan. Seandainya Anda lebih banyak melihat ke bawah, maka hari ini akan menjadi syukur besar, dan di dalam syukur besar ini tidak ada tempat untuk keluhan-keluhan. Jadi orang yang mengeluh itu adalah orang yang tidak bersyukur. Ya, ada orang yang mengeluh, uang saya cuma 1 juta. Coba kamu lihat ke bawah, di bawah ternyata uangnya cuma 5.000. Berhenti kita mengeluh jemaah sekalian. Jadi jangan biasakan melihat ke atas supaya Anda cepat puas dalam hidup. Melihatlah ke bawah jemaah sekalian, ternyata Anda di atas. Hari ini akan segera menjadi syukur kalau Anda selalu melihat ke bawah. Dan sekali lagi, di dalam syukur itu Anda tidak menemukan kata untuk mengeluh. Anda nggak menemukan kata lagi untuk mengeluh. Muncul jiwa besar. Nomor 3, orang-orang dangkal itu pertama tadi mereka menyakiti diri dengan masa lalu. Nggak henti-hentinya menyesal. Mereka menyakiti diri dengan hari ini. Nggak henti-hentinya mengeluh. Nomor 3, mereka pun menyakiti diri dengan masa yang akan datang. Karena mereka jemaah sekalian melihat masa yang akan datang seperti melihat monster. Mereka melihat hantu. Ada apa 2 tahun lagi? 2 tahun lagi saya pensiun. Kalau pensiun bagaimana dengan makan? Bagaimana dengan anak-anak yang kuliah? Ini mobil-mobil mewah, bagaimana dengan perawatannya? Ya Allah, pensiun Anda masih 2 tahun lagi dari sekarang, Anda sudah sangat sakit. Kasihan. Masih 2 tahun lagi pensiun, hari ini udah nyakitin diri jamaah sekalian. Ini kurang kerjaan betul. Belum tentu Anda sampai 2 tahun yang akan datang. Kenapa dari sekarang Anda menyakiti diri sendiri? Biarkan 2 tahun itu datang dulu baru dihadapi. Jangan dihadapi padahal belum datang. Aduh, manusia ini capek betul. Belum datang udah dihadapi jamaah sekalian. Iya, silakan Anda membuat rencana-rencana. Besok kalau saya pensiun, rencana A, rencana B. Rencana-rencana itu keharusan. Tapi bahwa Anda gelisahkan sesuatu yang belum ada di depan Anda, masih 2 tahun lagi, 36 bulan lagi. Dari sekarang Anda sudah meradang. Sekali seminggu cek darah, tekanan darah naik terus. Ya Allah jemaah sekalian, siapa yang mengajari Anda hidup menderita? Anda sendiri. Makanya waliullah kata Allah, walahum yahzanun. Orang-orang wali la khaufun alaihim. Waliullah itu tidak pernah melihat masa depan mereka dengan ketakutan. Tidak pernah mereka melihat masa depan mereka dengan kegelisahan. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur hidup Anda demikian indah kemarin, Dia pula yang akan mengatur hidup Anda ke depan. Gak berbeda jamaah sekalian. Saya ulangi, hidup masa lalu Anda indah bukan? Siapa yang mengatur kehidupan masa lalu yang indah ini? Allah. Dan siapa yang mengatur masa depan Anda? Allah juga. Ternyata Dia juga yang maha mengatur. Kenapa Anda bahagia dengan keindahan yang Allah atur dalam masa lalu? Dan seolah-olah Anda enggak mengatur keindahan ini untuk masa yang akan datang. Jamaah sekalian yang saya hormati, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang Anda enggak bisa jawab dan itu membuat Anda tersiksa. Ya jangan dijawab kalau enggak bisa dijawab. Biar Allah yang menjawabnya. Maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah waliullah. Waliullah tidak punya 3 penyakit ini. Anda bukan waliullah kalau masih sering menyakiti diri dengan masa lalu, kalau masih menyakiti diri dengan yang akan datang, kalau masih menyakiti diri dengan hari ini. Karena waliullah itu adalah la khaufun alaihim
wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan mereka untuk yang akan datang, tidak ada kegelisahan mereka untuk yang berlalu. Inilah waliullah. Jadi kalau masih banyak gelisah, kalau masih banyak kekhawatiran, 100% Anda bukan waliullah. Jemaah sekalian, lantas apa yang dimiliki waliullah? Jawabannya Allah sendiri yang menjawab. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Waliullah itu adalah orang-orang yang hatinya penuh dengan keimanan, kemudian lahiriah mereka penuh dengan ketakwaan. Jamaah sekalian yang saya hormati, kalau hati Anda penuh iman, iman ini membuat Anda enggak melihat ketakutan itu di masa yang akan datang. Karena iman langsung memberikan Anda tawakal. Jemaah sekalian, iman ini mengatakan minta kepada Allah kekuatan dalam hal-hal yang masih bisa berubah, dan minta kepada Allah kesabaran dalam hal-hal yang nggak bisa berubah. Nomor 3, minta kepada Allah ilmu dan kebijaksanaan untuk bisa membedakan yang pertama dan yang kedua. Jadi kadang-kadang di depan Anda ada hal-hal yang bisa dirubah, maka mintalah kekuatan kepada Allah. Tapi kadang-kadang di depan Anda ada hal-hal yang memang nggak bisa berubah lagi. Kalau begitu minta kesabaran. Orang tuaku meninggal dunia, oh itu sudah nggak bisa dirubah lagi, nggak bisa dirubah lagi. Kalaupun dia hidup, kan Anda nggak mau anggap dia ayah lagi. Manusia ini sebenarnya bagaimana gitu ya? Sedih orang tuanya meninggal. Udah berapa lama? Udah sebulan. Gimana kalau Allah hidupin? Kan kamu nggak mau nerima juga. Jadi kalau di depan Anda ada hal-hal yang memang nggak bisa dirubah lagi, minta kepada Allah kesabar. Tapi kalau di depan Anda ada hal-hal yang masih bisa dirubah, minta kepada Allah kekuatan dan pertolongan. Tapi lebih dari itu, minta kepada Allah ilmu, kebijaksanaan untuk bisa melihat A dan B. Kadang-kadang kalau tidak ada kebijaksanaan ilmu, kita melihat yang tak bisa dirubah ini bisa dirubah, yang nggak bisa dirubah ini tak bisa dirubah. Kita nggak ada kebijaksanaan ilmu, sehingga yang nggak bisa dirubah kita ingin bisa dirubah. Ayah udah meninggal, coba tuh kan, yang nggak bisa dirubah Anda ingin supaya berubah. Makanya tadi nomor 3, mintalah kepada ilmu dan pemahaman yang bijaksana untuk Anda bisa membedakan mana yang bisa berubah dan mana yang nggak bisa dirubah. Tapi agama ini indah sekali. Di depanmu ada hal-hal yang bisa dirubah, minta kepada Allah pertolongan dan kekuatan. Tapi di depanmu ada hal-hal yang nggak bisa dirubah, minta kepada Allah kesabaran. Selesai. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Siapa orang yang selalu berjalan di atas petunjuk-petunjukku, la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah jamin, kalian tidak akan menemukan ketakutan di masa yang akan datang. Kalian pun tidak menemukan kegelisahan pada masa yang berlalu. Jadi kalau Anda ingin membebaskan diri dari kegelisahan yang berlalu, dari kekhawatiran untuk yang akan datang, Anda tidak akan bisa membebaskan diri dari dua hal ini kecuali Anda berjalan di atas petunjuk Allah Azza wa Jalla. Anda berjalan dalam petunjuk artinya Anda jalankan perintah Allah semaksimal mungkin, dan Anda jauhi larangan Allah semaksimal yang bisa Anda lakukan. Baiklah jamaah sekalian, oleh karena Allah Al-Wali, maha dekat sehingga Allah menolong, maha dekat di mana Allah melindungi, maha dekat di mana Allah akan menangani segala persoalan, maka sikap Anda yang pertama jamaah sekalian, berjuanglah untuk menjadi waliullah. Berjuanglah untuk menjadi waliullah. Anda menjadi wali dengan iman. Semakin sempurna iman, semakin sempurna Anda menjadi wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman.
Dan ketika iman telah membawa Anda menjadi seorang wali, maka Anda tidak lagi akan melihat masa lalu dengan penyesalan, hari ini dengan keluhan, yang akan datang dengan kekhawatiran. Inilah ciri khas para wali. Sehingga para wali itu adalah orang yang paling tenang. Mereka adalah orang yang paling bahagia, jamaah sekalian. Baik. Konsekuensi yang kedua, oleh karena Allah Subhanahu wa taala Al-Wali, tentu kita mencintai Allah. Allah dekat dengan Anda sehingga Allah berikan pertolongan, Allah berikan perlindungan, Allah tangani urusan-urusan Anda. Jemaah sekalian, cobalah Anda renungkan, banyak persoalan-persoalan masa lalu Anda sudah bingung. Tiba-tiba Allah mengambil alih persoalan ini dan selesailah dengan sangat indah. Saya kira Anda dan saya punya pengalaman yang sangat banyak, bahwa banyak persoalan-persoalan masa lalu yang kita udah nggak bisa. Tiba-tiba datanglah pertolongan Allah mengambil alih persoalan itu dan akhirnya selesai dengan keindahan yang tak terbayangkan oleh kita semua. Inilah Allah. Kalau begitu, cintailah Allah Subhanahu wa taala. Cintailah Allah Azza wa Jalla Al-Wali, yang selalu menolong, yang selalu melindungi. Di atas kendaraan Anda, jamaah sekalian, 1 detik Anda lagi bisa menjadi kematian bagi Anda. Tapi Allah Maha melindungi, sehingga Anda selamat dalam berkendaraan, Anda selamat dalam berbagai bahaya, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Wali. Oleh sebab itu, sikap nomor 2, cintailah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam cinta itu tidak ada sakit. Di dalam cinta itu tidak ada kecewa. Bahkan di dalam cinta itu pun tidak ada tuntutan-tuntutan yang berlebihan. Karena cinta membawa Anda kepada sebuah surga yang sangat indah bernama ridha. Anda tahu apa yang paling besar di surga akhirat itu? Ridha. Maka setelah orang sampai di surga, Allah berfirman, wa ridwanum minallahi akbar. Surga ini besar, tapi Anda tahu apa yang paling besar dari surga? Kata Allah, ridha. Nah, maka di dunia ini, jemaah sekalian, apabila cinta telah membawa Anda kepada ridha, Anda telah sampai kepada surga dunia. Makanya tadi saya katakan, kalau Anda mencintai Allah, cinta yang betul-betul telah menyampaikan Anda kepada ridha, Allahu Akbar. Cinta yang membawa Anda kepada ridha adalah cinta nggak ada lagi kecewa. Cinta nggak ada lagi sakit. Cinta nggak ada lagi tuntutan yang berlebihan. Datanglah musibah ini, jamaah sekalian, tapi jatuhlah musibah ini ke dalam hati yang penuh ridha. Apakah hati itu sakit dengan musibah itu? Tidak. Datanglah hutang piutang yang sangat banyak ini, qadarullah, inilah musibah, tapi jatuhlah musibah ini ke dalam hati yang ridha. Apakah hati yang ridha ini kecewa? Tidak. Cuma sekalian, kalau Anda merasa cinta kepada Allah tapi sering sakit dengan keputusan Allah, keputusan Allah hari ini dagang hasilnya cuma 100.000, Anda sakit. Keputusan Allah bahwa orang tersayang Anda diambil oleh Allah, Anda sakit. Kalau Anda masih sakit di dalam cinta Anda kepada Allah, percayalah, cinta Anda kepada Allah main-main. Cinta Anda kepada Allah itu pura-pura saja. Karena cinta yang sesungguhnya cinta tidak membuat Anda lagi ada sakit. Cinta itu tidak membuat Anda lagi kecewa. Karena cinta yang sesungguhnya akan membawa Anda kepada ridho. Dan di dalam ridho itulah, jamaah sekalian, gak ada sakit sama sekali, gak ada kecewa sama sekali. Bahkan gak ada tuntutan-tuntutan yang berlebihan. Ya Allah, berikan aku uang kalau memang itu yang terbaik. Kalau itu bukan yang terbaik, berikanlah yang terbaik. Ya Allah, ridho itu indah sekali. Ya Allah, berikanlah jabatan ini kepada saya kalau memang itu yang terbaik. Kalau memang bukan itu yang terbaik, gantikan dengan yang lebih baik. Jemaah sekalian yang saya hormati ridho. Nah, kalau Anda bertanya, jemaah sekalian, cinta
tidak ada sakit, tidak ada kecewa, tidak ada tuntutan-tuntutan yang memastikan. Tapi cinta seperti ini adalah cinta yang telah mengalahkan segala cinta. Ingat jamaah sekalian, Allah segala-galanya bagi Anda, maka Allah tidak menerima cinta kecuali ketika Anda mencintai Allah melebihi segala-galanya. Ketika cinta Anda kepada Allah melebihi segala-galanya, Allah mengambil cinta Anda, Allah menerima cinta Anda. Dan ingat, tidak terlalu penting Anda mencintai Allah, yang penting itu Allah mencintai Anda, itu yang penting. Ya, kalau soal cinta Allah, Yahudi pun cinta kepada Allah. Kalau soal cinta Allah, Nasrani pun cinta kepada Allah. Tapi sekali lagi saya katakan, Anda cinta Allah, bukan itu persoalan. Persoalannya apakah Allah cinta dengan Anda, ini yang jadi soalan. Baik, kalau begitu bagaimana kata kuncinya? Kata kuncinya Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta Allah, ikutilah aku, maka Allah pun akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kalian. Ya Allah, coba renungkan ayat ini baik-baik. Anda mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran-ajaran beliau, di setiap ajaran beliau Anda temukan cinta Allah. Di setiap Anda mengikuti ajaran beliau, kemudian dosa-dosa Anda pun dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kalau Allah cinta dengan seorang, Allah pun menghapuskan dosanya. Tetapi sekali lagi, di mana Allah mencintai saya? Jawabannya saat Anda berjalan di atas ajaran Nabi, saat Anda berjalan di atas sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kita akan menemukan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Syuruk sudah masuk. Syuruk berapa? Baik. Kalau begitu satu lagi jamaah sekalian. Yang terakhir, al-wali, Allah dekat. Dekat dengan pertolongannya, dekat dengan perlindungannya, dekat bahwa Allah akan mengambil alih segala persoalan-persoalan. Kalau begitu jamaah sekalian, tawakal kepada Allah. Tidak usah paksakan kemampuan Anda kalau memang nggak mampu. Kalau Anda udah nggak mampu jamaah sekalian, kembalikan kepada Allah, selesai urusan. Orang-orang yang memaksakan kemampuannya padahal udah nggak mampu, ini orang sangat menderita sekali. Dan agama ini datang untuk melepaskan Anda dari apapun yang membuat Anda menderita. Maka hari ini kita mengkaji nama Allah Al-Wali, artinya yang maha dekat dengan pertolongan. Allah dekat dengan segala perlindungan. Allah dekat bahwa Allah akan mengambil segala urusan-urusan Anda. Kalau begitu, di titik di mana kekuatan Anda akan patah dengan persoalan, kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan kepada Allah, ya Allah, aku telah kalah. Ya Allah, aku telah kalah dengan urusan ini, namun Engkaulah Al-Wali yang maha menolong. Ya Allah, aku telah patah dengan persoalan ini, namun Engkaulah Al-Wali yang maha menolong, yang maha melindungi, yang maha mengambil alih persoalan. Ya Allah, ambil persoalan ini, sudah tidak ada kekuatanku lagi. Imam Hasanul Basri rahimahullah, sekali waktu, Anda tahu di kota Basra ada seorang gubernur yang sangat jahat. Beliau adalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, membunuh banyak wali-wali Allah. Beliau membunuh Abdullah bin Zubair, beliau membunuh Husain bin Ali. Nah, ada pernyataan Imam Hasanul Basri yang membuat Hajjaj ini murka. Akhirnya Hajjaj memanggil beliau memanggil pasukan pengawal. Beliau mengatakan, segera siapkan kamar, saya ingin menghukum mati Imam Hasanul Basri. Disiapkan kamar eksekusi. Dia tidak berani mengeksekusi Hasan Basri rahimahullah secara terbuka. Maka dipanggillah Imam Hasanul Basri. Orang-orang yang beriman itu firasatnya tajam. Maka Imam Hasanul Basri merasa ini panggilan dari seorang yang kejam dan ini keburukan.
Akhirnya begitu Imam Hasanul Basri memasuki istana, dia minta kepada Allah, Allahumma ya waliya ni'mati wa maladhi inda kurbati ij'al maqtahu bardan wa salaman kama ja'altan nar bardan wa salaman inda Ibrahim. Ya Allah, Engkaulah waliku dalam segala nikmat, Engkaulah tempat berlindungku di dalam segala keburukan. Jadikan amarahnya dingin, sedingin api terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu Imam Hasanul Basri rahimahullah masuk, situasi berubah 180 derajat. Hajjaj bin Yusuf mengatakan, silakan digelar tikar yang paling mahal. Setelah itu Imam Hasanul Basri duduk. Hajjaj mengatakan, pesankan makanan paling enak. Setelah itu, waktu berikutnya adalah Imam Hajjaj bin Yusuf bertanya, minta fatwa, minta saran. Setelah sejam, 2 jam kemudian Imam Hajjaj mengatakan, wahai Imam, terima kasih berkenan datang. Terima kasih telah menjawab segala pertanyaan. Silakan untuk pulang kembali. Enggak terjadi eksekusi jamaah sekalian. Apa yang terjadi? Imam Hasanul Basri memanggil Allah dengan nama Al-Wali. Allahumma ya waliya ni'mati wa maladhi inda kurbati ij'al maqtahu bardan wa salaman kama ja'altan nar bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya Allah, Engkaulah waliku di dalam segala nikmat, Engkaulah pelindungku di dalam segala keburukan. Dinginkan amarahnya sedingin api terhadap Ibrahim alaihissalam. Esok-esok kalaupun Anda dalam keadaan susah, katakan Allahumma anta waliyyi, Allahumma ansurni, berikan aku pertolongan, Engkaulah waliku. Allahumma ya waliyyi, Allahumma ya waliyyi, Allahumma ya waliyyi, tolonglah aku, tolonglah. Baik, demikian kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.